Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan laporan kegiatan praktikum modul 3 makanan. KP1 jenis zat dalam makanan. Nah, jenis zat dalam makanan pengelompokannya bahan makanan hasil pengamatan yaitu nasi, roti, susu, telur, daging, jeruk, melon, kacang tanah, kelapa, dan brokoli. Pembahasan. Setiap jenis gizi yang kita dapatkan mempunyai fungsi yang berbeda. Karbohidrat merupakan sumber tenaga yang kita dapatkan sehari-hari. Salah satu contoh makanan yang mengandung karbohidrat adalah nasi. Protein digunakan untuk oleh tubuh kita sebagai cadangan makanan dan sebagai cadangan energi. Lemak akan digunakan saat tubuh kekurangan karbohidrat, dan lemak akan mencegah menjadi glukosa yang sangat berguna bagi tubuh kita saat kita membutuhkan energi. Contoh kacang tanah, susu, kelapa. Protein terlibat dalam sistem kekebalan atau imun. Kesimpulannya yaitu dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa bahan makanan yang dijadikan sampel atau contoh ada yang mengandung karbohidrat dalam nasi, roti yang mengandung protein dalam susu, telur, daging yang mengandung lemak adalah susu, kacang tanah, kelapa yang mengandung vitamin adalah jeruk, melon, brokoli. Pengelompokan sayuran yaitu bayam, kangkung, sawi, daun singkong, daun pepaya itu termasuk sayuran daun sesuai dengan gambar yang ada di dalam tabel. Tomat, terong, cabai, melinjo, nangka, walu termasuk sayuran buah. Sedangkan wortel dan kentang adalah sayuran akar atau umbi. Kacang panjang, kacang tanah, buncis, serta kapri termasuk sayuran kacang-kacangan. Mentimun termasuk sayuran buah, dan yang terakhir yaitu rebung dan tauge itu adalah sayuran tunas. Pembahasan bahan makanan sayuran adalah bahan makanan yang tumbuh-tumbuhan yang telah diolah menjadi makanan penyerta dan makanan utama. Bahan makanan sayuran dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu sayuran daun, tumbuhan dengan bagian utama yang diubah menjadi hidangan makanan adalah bagian daunnya. Contoh bayam, kangkung, sawi, daun singkong, dan daun pepaya. Yang kedua yaitu sayuran buah, tumbuhan dengan bagian utama yang diolah menjadi hidangan makanan adalah buahnya. Contoh tomat, terong, cabai, melinjo, nangka, dan wolu. Yang nomor 3 sayuran umbi atau akar, tumbuhan dengan bagian utama yang diolah menjadi hidangan makanan adalah bagian umbi atau akarnya. Contoh wortel dan kentang. Yang keempat yaitu sayuran kacang-kacangan, tumbuhan dengan bagian utama yang diolah menjadi hidangan makanan adalah biji yang berupa kacang-kacangan, kacang panjang, tanah, buncis, dan kapri. Sayuran tunas yaitu tumbuhan dengan bagian utama bahan makanan adalah tunas, tauge, dan rebung sesuai dengan tabel yang sudah ada di atas. Membuat menu makanan berdasarkan 4 sehat 5 sempurna, yaitu seperti gambar yang ada di dalam tabel. Nasi putih, kelompok makanan yaitu makanan pokok, jenis makanannya adalah beras termasuk zat makanan karbohidrat. Oseng tempe plus kacang panjang yaitu kelompok makanan lauk pauk, jenis bahan makanan tempe kacang panjang termasuk protein dan vitamin. Sayur lodeh yaitu kelompok makanan termasuk sayuran, jenis bahan makanan terong, tempe, tahu, santan termasuk protein dan vitamin. Yang yaitu pepes ikan tongkol termasuk lauk pauk, jenis makanan yaitu ikan tongkol termasuk protein dan vitamin. Pisang yaitu buah-buahan termasuk vitamin. Uji makanan karbohidrat tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi makanan yang mengandung karbohidrat. Bahan dan alat yang disediakan yaitu alat dan bahan: piring plastik, pisang, apel, nasi, telur rebus, tahu, margarin, biskuit, gula pasir, tepung terigu, kentang, kertas label yaitu semuanya 1 iris, 1 ujung es sendok makan, dan 1 keping biskuit. Uji lemak tujuan untuk mengidentifikasikan bahan makanan yang mengandung lemak.
Nah, seperti gambar yang ada di dalam pembahasannya, yaitu pada gambar praktikum protein kali ini dapat diketahui bahwa ayam, uji protein daging ayam yang diiris kecil dan kemudian dibakar. Setelah diamati, baunya ternyata bau yang sama dengan bau ayam yang dibakar. Nah, jenis pengamatannya yaitu bahan yang diuji adalah kemiri, meninggalkan bekas noda. Berarti di sini adalah mengandung lemak, dan yang kedua yaitu margarin, meninggalkan bekas noda yaitu tidak mengandung lemak. Wortel tidak mengandung lemak. Biji jagung kering, singkong kering, kacang tanah kering, pepaya di sini mengandung lemak, santan mengandung lemak, dan susu mengandung lemak. Seperti uji protein yang ada di dalam gambar. Jenis bahan makanan ayam yaitu mengandung protein, putih telur mengandung protein, roti tidak mengandung protein, tempe dan daging serta seledri mengandung protein, sedangkan kangkung tidak mengandung protein. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan tentang modul 3 makanan KP1 jenis zat dalam makanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.